Ibu denger nggak? Kayak ada anak kecil nangis, kata Wiwin. Nah, Bu Narti di situ langsung bangun terus mencoba untuk fokus. Mana ada, nggak ada. Ternyata suara anak kecil tertawa-tawa itu berasal dari atas pohon jambu. Ih, ini epic, aku merinding. Iya teman-teman, cerita horor kali ini yaitu tentang teror mistis yang dialami satu keluarga saat mereka tinggal di sebuah rumah warung. Kalau ada istilah ruko nih ya, rumah toko, kali ini ada lagi istilah rumah warung. Di mana lokasi rumah warung ini berdiri ternyata di atas sebidang tanah deket banget atau mepet sama area makam. Rumah ini adalah rumahnya Mbak Sri yang tinggal di perbatasan sebuah kabupaten J di Jawa Timur. Ya sebenarnya agak heran juga sih dengan lokasi rumahnya Mbak Sri ini teman-teman, karena letaknya tuh sebenarnya ada di pinggir jalan raya loh, di jalan nasional. Nah tapi kok bisa-bisanya gitu ya, di situ tuh ada deretan makam. Nah kejadian-kejadian mistis yang dialami sama Mbak Sri dan keluarganya ini sangat intens teman-teman. Sepertinya nggak ada putus-putusnya gitu loh, gangguan dari makhluk-makhluk astral penghuni area makam itu. Penasaran ya gimana cerita lengkapnya? Ya udah, kamu enakin dulu deh rebahannya, siapin cemilannya, aku mulai ceritanya sekarang. Oke, sebelum aku lanjut ke ceritanya nih, aku coba jelaskan dulu ya latar belakang dari keluarganya Mbak Sri ini. Jadi teman-teman, Mbak Sri ini adalah 4 bersaudara, di mana Mbak Sri itu adalah anak ketiga. Urutannya gini, Mas Eko itu anak pertama, lalu ada Mbak Wiwin itu anak kedua. Yang ketiga nih Mbak Sri nih, nah yang terakhir itu namanya Yuli, si bungsu. Ayah dan ibunya sebut saja namanya Pak Tono dan Bu Narti. Untuk selanjutnya ya, buat mempermudah nih kita sebut saja nanti Mbak Sri dan saudara-saudaranya ini pakai namanya aja ya teman-teman ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Dah tuh, mereka ini sehari-hari hidup secara sederhana di sebuah rumah yang letaknya di sebuah perkampungan gitu. Lalu suatu hari nih, karena Bu Narti itu punya rencana mau buka usaha warung nasi. Ya otomatis beliau ini butuh lokasi yang strategis dan gampang aksesnya gitu loh teman-teman. Sedangkan kalau misalnya buka warung nasi di dalam perkampungan, ya nggak akan semua orang tahu gitu loh. Marketnya terbatas, hanya tetangga-tetangga kampung situ aja. Butuhnya pembelinya tuh bisa dari khalayak ramai, bisa lebih banyak dan lebih luas lagi. Oke, singkat cerita, Bu Narti dan Pak Tono ini lalu membeli sepetak tanah yang lokasinya itu paling strategis, yaitu di pinggir jalan raya. Tepatnya ya tadi di jalan nasional. Kebetulan memang harga tanahnya ya dijual waktu itu sangat murah. Pak, kita beli saja ya Pak ya, mumpung harganya murah. Iya Bu, kita beli aja, kebetulan lokasinya juga pas di pinggir jalan. Nanti kalau warung kita buka pasti rame. Setelah diskusi singkat kayak gitu nih, dibelilah tanah itu sesuai dengan kesepakatan ya. Di tanah itu lalu dibangun sebuah rumah kecil teman-teman. Rumah itu menyatu dengan warungnya sekalian. Nah itulah kenapa rumah ini disebut sebagai rumah warung. Di kanan kiri rumah warung itu juga ada tetangganya kok, yang mereka itu ya pastinya lebih dulu ya bangun rumah di situ. Tapi rumah mereka yang ada di perkampungan itu tetap ada. Selanjutnya Bu Narti bukalah itu warung nasi dibantu sama Pak Tono, Wiwin, dan Sri. Tapi Eko yang anak pertama, anak sulung, dan juga anak bungsunya si Yuli itu nggak mau tinggal di rumah warung. Mereka tuh memilih tetap tinggal di rumah yang ada di dalam perkampungannya tadi itu loh. Apalagi Eko juga baru nikah, anak sulungnya ini baru nikah. Jadi otomatis ya rumah warung itu hanya ditinggali 4 orang, yaitu Bu Narti, Pak Tono, Wiwin, sama Sri. Sedangkan rumah perkampungan yang lebih masuk ke dalam ditinggali sama Eko dan istrinya, sama Yuli juga, anak bungsu. Nah dari sini kebayangkan kalian situasinya kayak gimana? Singkat cerita, warung nasi Bu Narti itu udah buka dan cukup ramai, sangat lancar. Pokoknya sesuai harapan lah. Bu Narti itu juga setiap hari tuh masih mondar-mandir juga kok ke rumah perkampungan itu buat ngecek kondisi Yuli, si anak bungsunya.
Barangkali Yuli ini butuh apa-apa, nggak tahu makannya, jajannya, atau persediaan-persediaan. Pokoknya tetap intens lah komunikasi mereka ini. Memang kebetulan rumah warung sama rumah perkampungan ini nggak jauh, jaraknya deket lah, nggak sampai 1 kilo. Nah, beberapa hari setelah menempati rumah warung, keluarga Bu Narti ini baru mengetahui teman-teman, kalau ternyata di samping rumah warung mereka itu ada terbentang area pemakaman. Iya, ada makam-makam berderet di situ. Terus kalau dihitung-hitung nih ya, ada kurang lebih sekitar 20 makam lah. Kalau dilihat dari ukurannya, macam-macam di situ. Deretan makam itu ada yang makam orang dewasa, terus ada juga beberapa yang makam anak-anak, ada 5-7 gitu. Oh, pantesan ya ada gangguan-gangguan yang dirasakan sejak Sri dan keluarganya tinggal di rumah warung itu. Teman-teman, sebenarnya Sri dan keluarganya ini udah nyaman banget kok tinggal di rumah warung itu. Yang membuat agak canggung ya cuman satu ya, karena rumah mereka ini ternyata deket banget alias mepet sama area makam. Belum lagi gangguan-gangguan mistis sudah mereka alami bahkan sejak beberapa malam pertama tinggal di situ. Jadi ceritanya teror pertama waktu itu pas Wiwin, kakaknya Sri, ini bangun malam-malam. Ceritanya dia mau buang air kecil gitu ya. Nah, toiletnya itu atau kamar mandinya ada di belakang dekat dapur, tapi masih di dalam ya. Cuman temboknya emang mepet banget sama area makam. Yang sebelah sini itu dapur, nah sebelah sininya itu udah makam. Sesaat dia keluar dari kamar mandi, dia itu seperti mendengar suara anak kecil itu kayak lagi nangis. Lirih banget. Oh, anak tetangga mungkin, pikir Wiwin. Ya udah, tap dia jalan tuh ke dapur mau ambil minum. Di saat itulah tangisan anak kecil yang terdengar itu makin jelas. Di situ Wiwin belum ngeh tuh. Dia masih positive thinking aja kalau suara itu anak tetangga kan. Tapi makin didengar. Kok suara anak kecil itu ada di balik tembok tadi ya? Di balik tembok dapur, yang berarti di area makam dong. Masa iya malam-malam ada anak nangis di makam? Itu logikanya Wiwin mulai kerja. Buru-buru tuh dia bangunin ibunya. Bu, bangun bu. Aduh, ada apa toh Win? Apa udah subuh kah ini? Belum bu. Coba deh bu, dengerin. Ibu denger nggak? Kayak ada anak kecil nangis, kata Wiwin. Nah, Bu Narti di situ langsung bangun terus mencoba untuk fokus. Mana ada? Nggak ada. Ada bu, tadi suaranya itu ada di balik tembok bu, dari arah makam. Mendengar ucapan Wiwin, Bu Narti langsung merinding sebadan badan. Saat lagi mencari validasi itulah, Sri itu bangun juga dari tidurnya dan bertanya ke kakaknya ini. Mbak Win ada dengar anak nangis tah dari balik tembok. Lah iya, kok kamu tahu? Emang kamu tahu Sri? Ah, dari kemarin-kemarin pas ke dapur aku juga denger mbak. Tapi ya udah aku biarin aja. Ambil minum terus tidur lagi. Ngantuk mbak. Tarik selimut. Gak berapa lama setelah itu mereka pun lanjut tidur lagi. Nah, sedangkan ibunya itu memilih ambil wudhu lalu sholat tahajud. Dah tuh ya, itu kejadian pertama yang dialami sama Sri dan ibu sama kakaknya. Keesokan harinya si bungsu Yuli yang biasanya tinggal di rumah perkampungan. Nah, hari itu memilih untuk menginap di rumah warung. Karena kebetulan memang pas waktu itu liburan sekolah gitu loh teman-teman. Ibunya seneng banget nih soalnya anaknya Yuli yang paling kecil itu mau nginep di rumah warung. Tapi anehnya baru sehari nih ya Yuli nginep di situ. Entah kenapa saat malam hari Yuli tuh malah nggak bisa tidur. Dia ini kayak gelisah bahkan sampai nangis juga. Ditanyain ada apa? Ya dia nggak bisa bilang apa-apa, dia cuma nunjuk-nunjuk aja tuh ke arah makam. Kejadian itu terjadi sampai 3 malam berturut-turut. Aneh deh. Pagi sampai sore dia aman-aman aja. Malah Yuli ini main bareng anak-anak seusianya, anak-anak tetangga sebelah biasa kok. Tapi kalau pas malam, dia tuh pasti gelisah, rewel, terus nangis, gak mau tidur. Ya karena merasa ada yang janggal nih, Bu Narti akhirnya mendatangi Ustadz yang rumahnya kebetulan juga gak jauh dari situ. Setelah Pak Ustadz melihat kondisi sekitaran rumah nih teman-teman, beliau bilang kalau Yuli ternyata diganggu sama sosok anak kecil yang sering muncul malam hari terus ngajakin Yuli main. Ya, karena Yuli ini ngantuk ya, dia nggak mau, tapi si sosok anak kecil ini tetap maksa untuk main sama Yuli. Akhirnya ya udah di situ Yuli gelisah, rewel dan nangislah hampir setiap malam. Di tengah memberi penjelasan itu, Pak Ustadz nanya nih ke Yuli. Nak, Yuli melihat apa nak? Kok nangis aja malam-malam? Itu loh Pak Ustadz, ada anak kecil mukanya serem, narik-narik tangan Yuli ngajak main Pak Ustadz. Di situ seisi rumah langsung ikut merinding teman-teman.
Yuli juga nambahin ceritanya. Terus dia itu Pak Ustadz ngajak temennya juga, ada 2 Pak Ustadz. Yang satu itu pakai baju putih dari atas sampai kaki, terus yang satunya lagi rambutnya panjang, bajunya putih juga. Yuli takut Pak Ustadz, mereka mukanya serem. Setelah Yuli menceritakan apa yang dialaminya nih, Pak Ustadz lalu memberikan minum air yang udah didoakan. Begitu selesai minum, Yuli tuh akhirnya bisa tertidur nyenyak malam itu. Tapi kata Pak Ustadz, sebaiknya Yuli dipulangkan aja deh ke rumah yang satunya lagi, rumah yang ada di perkampungan. Karena memang kalau bisa dibilang Yuli ini anak kecil yang sensitif, yang memang rawan bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Mengikuti saran dari Pak Ustadz, keluarganya ini setuju kalau ya udah Yuli besoknya dipulangkan aja, biar demi menjaga psikisnya Yuli juga, biar dia tenang. Meskipun liburan ya nanti kalau siang boleh main ke rumah warung, tapi misalnya kalau malam atau sore pulang lagi ke rumah perkampungan. Dah tuh ya, kondisi sudah mulai aman dan tenang. Yuli pulang ke rumah yang ada di perkampungan bersama Eko, kakak sulungnya, sedangkan ayah ibunya, Wiwin dan Sri itu tetap ada di rumah warung. Udah gitu aja? Belum dong, masih ada lagi ceritanya. Teror mistis keluarga Sri belum berhenti sampai di situ. Nah, pada suatu malam nih, sekitar jam 10, di mana warung nasinya ini kebetulan udah tutup juga. Bu Narti lagi pengen pulang ke rumah yang satunya lagi di rumah perkampungan karena memang dia ini kondisinya lagi kangen banget sama Yuli, anak bungsunya. Sementara kalau Pak Tono pamitan keluar sebentar nyari jamu pegelinu, ya cari angin lah biar refresh gitu. Di rumah warung, otomatis tinggal berdua aja nih, yaitu Wiwin sama Sri. Wiwin udah siap-siap mau tidur karena memang badannya capek banget setelah seharian kerja di warung. Warungnya rame. Nah, Sri ini belum ngantuk. Dia lebih memilih untuk nonton TV. Ya udah deh, aku nonton TV aja. Suasana malam itu entah kenapa teman-teman sepi banget, nggak kayak biasanya. Padahal tuh biasanya jalanan itu masih rame kendaraan, ngangengong, mobil, motor, meskipun udah jam 10 malam. Di tengah Sri lagi fokus tuh nonton TV, tiba-tiba ada suara anak kecil tertawa nih. Seperti lagi bermain dengan teman-temannya. Awalnya Sri sih nggak terlalu menghiraukan ya. Tapi kok lama-lama ketawa anak-anak kecil ini beruntun, nggak berhenti-berhenti. Terus aja gitu, intens banget. Penasaranlah dia. Lalu Sri beranjak mencari sumber suara anak kecil-kecil tadi. Pelan-pelan dia buka pintu depan, lalu Sri keluar rumah. Celingukan dia di sana kan. Sampai akhirnya Sri melihat pohon jambu yang tumbuh di tengah makam di sebelah rumah. Yang memang pohon itu tuh agak tinggi, jadi bisa kelihatan gitu loh dahan-dahannya paling atas. Begitu Sri ngeliat di situ, betapa kagetnya teman-teman. Ternyata suara anak kecil tertawa-tawa itu berasal dari atas pohon jambu. Ini epic, aku merinding. Di situ Sri itu melihat ada 3 orang anak kecil berbaju putih. Ketawa cekikikan sambil menatap Sri yang lagi melongo karena shock. Sri nge-freeze di situ. Jadi mereka ini kayak beradu tatapan gitu. Sri yang awalnya cuek dan terkenal pemberani, melihat itu langsung ngibrit masuk ke dalam rumah, buru-buru kunci pintu. Dia matikan TV dan bergegas menuju ke kamar kakaknya Wiwin. Dia tarik selimut sampai nutup seluruh badannya. Nah, kakaknya si Wiwin itu kan ikutan kebangun, kaget juga. Ada apa sih, Dek? Kok tidur di sini tumben? Aduh, aku takut, Mbak. Habis lihat pocong, Mbak. Habis lihat pocong anak kecil di pohon jambu di tengah makam. Hah? Yang bener kamu, Dek? Wiwin kaget tuh mendengar jawaban adiknya ya, dan langsung merinding sebadan badan. Ya, akhirnya kalian tahu, malam itu mereka berdua tidur dengan ketakutan, bahkan berebutan selimut menutupi badan mereka masing-masing. Aduh, ada-ada aja ya tingkah kakak beradik ini. Ya teman-teman, itulah cerita seram dari Mbak Sri seputar rumah warungnya yang dekat dengan area makam. Pasti banyak yang bertanya juga, itu makam siapa sih? Kok bisa berderet-deret tapi bukan pemakaman umum karena nggak ada makam baru di situ. Nah, setelah dicari tahu nih, ternyata itu adalah makam keluarga pemilik tanah di sebelah rumah warung itu teman-teman. Jadi ya mungkin beberapa garis keturunan eyang-eyangnya itu dimakamkan di situ. Bukan pemakaman umum memang ya. Ya, teman-teman, kabar terakhir dari Mbak Sri, sekarang di dekat makam bagian belakang itu katanya udah dibangun musola. Terus auranya juga udah berubah, nggak kayak dulu yang awalnya tuh kayak
horor, serem, angker. Sekarang berubah udah menjadi lebih terang, lebih bercahaya, apalagi udah banyak lampu penerangan di sana sini yang terpasang di sana. Terus juga suasananya beda karena di musola itu sering diadakan kegiatan keagamaan bahkan sampai tengah malam. Ya, alhamdulillah semenjak ada bangunan musola di dekat makam itu sudah nggak pernah ada lagi tuh teror-teror mistis dari makhluk astral penghuni makam. Ya udah, cukup dulu ceritanya. Kalau kamu suka dengan cerita yang seperti ini, kasih jempol ke atas, dukung channel ini, klik lonceng notifikasinya. Kita ketemu di cerita horor selanjutnya. Bye.